Bab 101-102. Lahirnya Raja Para Dewa. Kebangkitan para iblis. Saat merasakan ada seorang kultivator kuat datang ke benua rendah ini, dan mereka merasakan jika tingkat kultivasi orang tersebut ada pada ranah Trugat, dan itu bukan satu orang saja yang Bai An dan Mo Sen rasakan. Wajah mereka berdua menjadi serius, tanpa melihat Raja Iblis Mo Sen, Bai An langsung melesat ke arah kerajaan. Kecepatan Bai An sangatlah cepat, sampai-sampai Mo Sen tidak bisa melihatnya, ia hanya melihat sebuah cahaya namun samar-samar. Tanpa menunggu lama, Mo Sen langsung ikut melesat ke kerajaannya. Beberapa saat kemudian, Bai An telah sampai dan melihat wajah Long Yaun yang serius. Tuan muda, apa Anda merasakannya juga? Long Yuan langsung bertanya, karena ia juga dapat merasakannya dengan cukup jelas. Bai An mengangguk. Tak lama Mo Sen datang dan langsung menyuruh jenderal besar untuk mengumpulkan semua iblis tingkat tinggi. Bai An kini sedang memikirkan siapa orang yang datang, apakah mereka musuh atau tidak. Jika mereka musuh, berarti mereka adalah orang-orang yang dipanggil klan Li. Setelah semuanya berkumpul, Mo Sen menyuruh Bai An untuk bicara lebih dulu. Bai An langsung mengangguk dan melihat sekelilingnya, wajah mereka semua terlihat sangat serius. Aku yakin di antara kalian semua, masih ada yang tidak dapat merasakan jika seorang kultivator yang sangat kuat datang ke benua ini. Jadi, aku akan memberitahu kalian semua agar tahu bagaimana cara kita menghadapinya dengan saling bekerja sama melawan kejahatan. Bai An diam beberapa saat, lalu melanjutkan ucapannya, orang tersebut lebih dari satu dan tingkatannya aku kurang tahu pasti. Namun, mereka semua yang datang ke sini kurang lebih berada di ranah Trugat. Semua orang yang ada di sana langsung menjadi tegang dan tak lama langsung menjadi riuh. Tuan muda Bai, yang mulia raja, bagaimana cara kita menghadapinya jika mereka semua yang datang ke sini berada pada ranah Trugat? Jenderal Besar Mo yang angkat suara dengan bibir bergetar hebat. Benar Tuan muda, di antara kita semua yang berada di sini, tidak ada yang berada pada tingkat seperti itu. Kita akan mati. Salah satu iblis tingkat tinggi berkata dengan frustasi. Kita akan mati. Banyak sekali semua yang berada di ruangan tersebut frustasi saat mendengar ucapan Bai An. Mo Sen juga bingung mau menjelaskan seperti apa. Karena memang benar, di antara mereka semua, tidak ada yang berada pada ranah Trugat. Jikapun ada, maka ia juga tidak akan mampu melawan lebih dari satu ranah Trugat. Saat bingung, Mo Sen melirik Bai An yang masih terlihat tenang. Ia juga melirik para binatang spiritual yang melakukan hal yang sama seperti Bai An. Hal itu membuat Mo Sen mengerutkan keningnya dan menatap Bai An untuk meminta penjelasan. Bai An yang menyadari hal itu melirik Mo Sen dengan tatapan tegas. Setelah itu Bai An lalu mengeluarkan sedikit auranya. Angin cukup kencang berhembus bercampur dengan tekanan yang cukup untuk membuat mereka semua diam. Setelah kegaduhan kembali tenang, mereka semua menatap Bai An dengan tatapan bingung bercampur takut. Apa begini cara bangsa iblis? Sungguh lemah, ucap Bai An sambil menatap mereka dengan tatapan tajam. Ia kemudian melanjutkan. Mana bangsa iblis yang selalu aku dengar pemberani, tidak takut kepada musuh, jika ada yang menyerang, selalu sombong di medan perang. Tapi yang aku lihat sekarang, apa? Sungguh mengecewakan, pengecut. Hanya dengan beberapa Trugat saja kalian sudah begini. Apalagi jika ada yang melebihi ranah Trugat yang datang dengan jumlah ratusan. Jika kalian menyayangi keluarga kalian, jika kalian ingin melindungi keluarga kalian, tunjukkan kepada mereka semua, bangsa iblis tidak seperti dulu lagi, mereka sekarang telah bangkit dan berjaya kembali. Setelah Bai An menyelesaikan kata-katanya untuk memotivasi bangsa iblis, Bai An melirik wajah mereka satu persatu yang kini dengan wajah merah padam. Bukannya merah padam karena marah, tapi itu menunjukkan semangat mereka kini mulai naik berapi-api. Tak lama kemudian, bangsa iblis tidak boleh ditindas begitu saja. Bangsa iblis, cinta damai. Namun jika diganggu bangsa iblis akan mengamuk seperti singa kelaparan. Mana keberanian kita yang dulu? Kita tunjukkan kepada mereka yang ingin menyakiti keluarga kita, bahwa mereka salah mengganggu orang. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan semangat para iblis kini memuncak hingga membuat kerajaan tersebut terguncang akibat suara teriakan mereka yang menggema. Banyak rakyat iblis yang sedang lewat sekitar sana tidak sengaja mendengar, kini ikut bersemangat. Tak lama seluruh rakyat iblis juga ikut menggemakan semangat mereka yang telah lama hilang akibat mereka selalu diburu dan tidak bisa melawan. Kini mereka bangkit lagi.
Mo Shen sungguh terharu melihat bagaimana cara Bai An membuat semangat mereka yang dulu telah hilang, kini bangkit kembali. Bukan hanya iblis-iblis yang berada di ruangan ini saja. Namun seluruh bangsa iblis yang berada di wilayah barat ini menggemakan semangat mereka yang telah lama hilang. Tetesan air mata keluar dari wajah-wajah para iblis yang berada di aula kerajaan. Mereka semua melirik Bai An penuh hormat dan penuh tekad. Mulai sekarang mereka berjanji dalam hati mereka akan mengabdi kepada Bai An. Cukup lama Bai An menunggu, akhirnya kegaduhan mereka kini mereda. Mereka semua menatap Bai An dan menunggu instruksi apa yang akan Bai An berikan. Kita tidak tahu siapa kultivator yang datang itu, aku akan menyuruh seseorang untuk menyelidiki. Belum selesai Bai An mengucapkan kata-katanya, Lang Zai dan Long Yaun langsung memotongnya. Tuan muda, tidak perlu menyelidikinya. Aku dapat merasakan jika mereka datang dan merobek ruang di sekitar daratan timur ini, tepatnya di bagian markas Kalen Li, jadi Tuan muda pasti mengetahui maksudku bukan? Long Yuan langsung menjelaskan kepada Bai An jika kultivator yang datang itu adalah musuh. Bai An langsung menjadi serius saat mendengar hal ini, ia langsung menatap Xin Feng, bukankah namamu Xin Feng bukan? Tanya Bai An tanpa basa-basi. Benar Tuan muda, jawab Xin Feng langsung bercampur rasa hormat. Bai An kemudian melirik para saudaranya satu persatu, hal itu membuat Long Yaun, Lang Zai, Pixiu, Hei Long, Xiong Zai, Huang Feng bingung. Namun mereka tidak bertanya. Lang Zai, ucap Bai An tiba-tiba. Iya tuan muda, jawab Lang Zai. Kau dan Xin Feng pergi dan jemput Shen Linlin, dan Fang Liu muridku ke sini. Jangan lupa bawa anggota kelompok bandit juga, suara Bai An cukup tegas saat mengatakan hal tersebut. Baik tuan muda, secara bersamaan Lang Zai dan Xin Feng menjawab, lalu memberi hormat untuk izin melaksanakan perintah dan melesat pergi dengan kecepatan penuh mereka. Bab 102. Tanda bahaya untuk benua rendah. Setelah kepergian Lang Zai dan Xin Feng, Bai An kini melirik Long Yuan, Hei Long, Feng Huang, Pixiu, Xiong Zai, Bai Luan, Chen Tian, Xiao Li Tan dan Xiao Yi. Tiba-tiba saja Bai An merasa ada yang kurang dari mereka semua, tapi ia lupa, apa yang kurang. Gumam Bai An. Long Yuan yang dapat mendengar walau samar-samar saat Bai An bergumam, kini mengerutkan keningnya dan ikut melihat sekeliling. Melihat Long Yuan yang ikut melihat mereka, semua orang ikut saling memandang satu sama lain. Mo Shen dan para iblis yang berada di sana ikut penasaran dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, terdengar sebuah suara. Ah! Benar, di mana Nona Yunxi? Teriak Xiao Yi. Mendengar teriakan Xiao Yi, kini mereka sadar apa maksud Bai An dari tadi kebingungan. Ternyata saat Bai An melihat mereka dan tidak ada Yunxi, itulah yang membuat Bai An bingung. Sedangkan, Bai An yang mendengar teriakan dari Xiao Yi kini melirik Long Yuan, karena Long Yuan yang Bai An suruh untuk menjaga mereka. Di mana Nona Yunxi? Tanya Bai An kepada Long Yuan dengan tatapan tajam. Long Yuan hanya tersenyum pahit, lalu melirik Huang Feng. Huang Feng yang sadar akan lirikan Long Yuan mengangguk. Bai An bingung kenapa mereka saling mengalihkan satu sama lain, namun ia tetap diam dan kini berganti melirik Huang Feng. Itu, Tuan muda, Sier itu ternyata adikku, kami memiliki satu ayah dan berbeda ibu. Ibunya adalah orang dari benua atas sama seperti diriku, orang tuaku dulu membawa aku dan ibuku ke sini. Karena masalah internal keluarga dan ia lupa membawa Yunxi yang masih berada dalam kandungan ibu keduaku. Ayah terlalu tergesa-gesa, sehingga ia meninggalkan ibu kedua dan anak yang berada dalam kandungannya. Huang Feng menghela nafas, lalu menambahkan, sekarang Yunxi tidak mau bertemu lagi denganku, gara-gara aku menceritakan kejadian masa lalu dengan jujur. Sier masih menyendiri di kamar yang sudah disediakan oleh Yang Mulia Raja Mo Shen. Bai An yang mendengar hal tersebut, ikut menghela nafas. Ia juga tidak tahu mau mengambil tindakan bagaimana. Jadi ia hanya membiarkan Yunxi menyendiri dulu untuk menenangkan dirinya. Di pulau terpencil, tepatnya bersebelahan dengan daratan besar bagian sisi timur, yang hanya dihalangi oleh lautan yang cukup ganas dan diisi oleh monster-monster laut yang jarang ditemui oleh orang-orang alam fana. Kini 3 orang berjubah hitam sedang duduk di 3 kursi pemimpin. Terlihat di jubah mereka ada 1 orang memiliki 3,5 lambang teratai yang mekar, dan bentuk teratai yang setengah mekar tersebut cukup unik. 2 di antara lainnya hanya memiliki 3 kelopak teratai yang mekar. Kekuatan mereka cukup mengerikan. Li Yunso, apa ucapanmu itu benar jika buronan itu ada di sini?
Suara orang yang bertanya cukup berat dan membuat siapa saja yang mendengarnya langsung merinding termasuk Li Yunso, karena ia hanya mempunyai 2/1/2 kelopak teratai yang mekar kekuatan mereka jauh berbeda bumi dan langit. Iya tuh, Tuan Leng San, jawab Li Yunso tergagap, bercampur tubuhnya bergetar hebat. Orang yang bernama Leng San tersebut adalah ia yang mempunyai 3/1/2 kelopak teratai yang mekar. Leng San mengangkat alisnya, apa kau ingin bercanda denganku? Tekanan aura yang mengerikan langsung membuat pulau tersebut bergetar keras, bahkan bisa sampai dirasakan oleh daratan besar wilayah timur. Leng San, apa kau ingin menyombongkan dirimu? Mentang-mentang kau baru naik ke tingkat yang lebih tinggi, seenaknya saja kau menekan kami juga. Salah satu dari dua orang yang berada di samping Leng San berteriak memarahi Leng San, hingga tekanan aura yang tadi sungguh mengerikan langsung ditarik kembali oleh Leng San. Dengan wajah yang cukup gelap, Leng San melirik Leng Chong dan menatapnya seperti ingin memakannya hidup-hidup. Leng San kemudian melirik ke arah Leng Chung, kakaknya Leng Chong yang hanya diam saja. Kemudian Leng San mendengus. Seandainya, Leng Chong tidak akan dibantu oleh Leng Chung, Leng San mungkin sudah membunuhnya. Tapi, jika Leng Chung turun tangan, maka kecil kemungkinan ia akan menang melawan kedua bersaudara ini. Aku pemimpinnya di sini. Jadi, kalian lebih baik diam saja, kata Leng San dingin, sambil melirik Li Yunso. Yunso, kau ini adalah klan kecil, jangan sampai klanmu hancur, gara-gara membohongi kami. Tubuh Li Yunso bergetar keras saat ditatap oleh Leng San, tatapannya menyiratkan kebenaran, ia tidak berbohong sama sekali saat mengatakan klannya akan hancur jika berbohong. Aku mengatakan hal yang sebenarnya Tuan Leng San, ucap Li Yunso dan dengan cepat ia menceritakan apa yang ia ketahui kepada ketiga orang yang duduk di depannya. Setelah mendengar cerita Li Yunso dan menemukan tidak ada sedikit pun jejak kebohongan dari Li Yunso, kini Leng San menatap Leng Chong dan Leng Chung. Leng San tidak terlalu pintar dalam hal ini, dan yang pintar dalam mengambil analisa adalah Leng Chung, kakak dari Leng Chong. Jadi kini Leng San menatap Leng Chung untuk meminta pendapat. Aku kira apa yang diucapkan Li Yunso ada benarnya, jika dunia kecil yang kita datangi ini hanya orang-orang alam fana saja. Berarti para binatang spiritual tersebut mempunyai sesuatu yang membuat mereka bisa melebihi alam fana, atau bisa jadi mereka mempunyai pemimpin yang membantu mereka terus bertambah kuat. Leng Chung langsung menganalisa apa yang ia dengar dari Li Yunso. Leng San yang mendengarnya mengangguk, tapi jika buronan tersebut benar-benar tidak ada, bagaimana cara kita menjelaskannya kepada pemimpin? Tanya Leng Chong saat mendengar analisa kakaknya. Leng San juga ikut mengangguk, membenarkan apa yang diucapkan Leng Chong itu benar, jadi mereka berdua kini menatap Leng Chung dengan seksama. Itu gampang, jika benar buronan yang bernama Shen Bai tidak ada, maka kita tangkap pemimpin para binatang spiritual. Aku yakin jika pemimpin mereka mengenal Shen Bai, karena tidak mungkin pemimpin binatang spiritual sekuat itu tidak saling mengenal, apalagi dunia ini sangatlah kecil, salah satunya benua tempat yang kita datangi ini. Leng Chung menjeda kata-katanya dan melihat Leng Chong dan Leng San kini sudah mengerti. Tapi, jika mereka tidak mempunyai pemimpin, maka mereka pasti mempunyai sesuatu yang langka. Itu sangat bagus untuk meredakan amarah pemimpin kita. Setelah mengatakan pendapatnya, Leng Chung langsung mengalihkan pandangannya ke arah Li Yunso, dan berkata, tugas klan Li setelah kami bertiga menangkap atau membunuh para binatang spiritual adalah menguasai benua ini. Patriarkmu juga menitip salam. Leng Chung langsung melempar sebuah surat pesan suara yang masih tersegel. Terima kasih Tuan Leng Chung, ucap Li Yunso dengan penuh hormat. Tingkat kultivasi Leng San, setengah dewa awal. Leng Chung dan Leng Chong, True God akhir. Tingkat Tugat, True God, awal, tengah, akhir, puncak. Setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, setengah dewa, tahapannya sama dengan True God, yaitu awal, tengah, akhir dan puncak. Begitu juga seterusnya. Hanya ini dulu untuk tingkatan Tugat. Bersambung.